Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Susanti Wulandari untuk membahas contoh kisi-kisi soal kompetensi teknis perawat P3K tahun 2024. Baiklah, langsung saja masuk soal yang pertama. Nyonya S usia 28 tahun dirawat di rumah sakit jiwa. Berdasarkan informasi, Nyonya S dibawa ke rumah sakit jiwa karena bertengkar dan berkelahi dengan tetangga. Saat dilakukan pengkajian, muka Nyonya S tampak merah, memukul meja, berbicara kasar dan suara tinggi, serta pasien sering berjalan mondar-mandir. Apakah masalah psikososial pada kasus di atas? Baiklah, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Untuk masalah psikososial defisit perawatan diri, biasanya pasien dengan defisit perawatan diri itu dia tidak mau mandi ya teman-teman, kurang mau mandi, kurang mau merawat kebersihan tubuh, seperti itu ya. Nah, kemudian masalah psikososial halusinasi. Halusinasi ini biasanya pasiennya mendengar suara-suara palsu ya teman-teman. Suara palsu biasanya pasien dengan halusinasi ini itu suka bicara sendiri, kemudian tertawa sendiri gitu ya teman-teman. Kemudian bagaimana dengan harga diri rendah? Pasien dengan harga diri rendah biasanya merasa malu ya teman-teman, malu untuk berkomunikasi dengan orang lain, seperti itu. Nah, perilaku kekerasan, kalau perilaku kekerasan itu adalah biasanya dengan ciri-ciri, nah seperti di soal ya teman-teman, pasiennya bertengkar, berkelahi, kemudian marah, seperti itu ya teman-teman. Nah, perilaku kekerasan, bertengkar. Nah, kalau misalnya ansietas itu biasanya pasiennya itu mengalami kecemasan, cemas yang berlebih. Dari pengertian yang sudah kita dapatkan tadi, dapat disimpulkan bahwa masalah psikososial pada kasus di atas adalah perilaku kekerasan ya teman-teman. Fix, sudah clear ya. Kita lanjut soal yang kedua. Tuan B seorang kepala keluarga, umur 48 tahun, memiliki 4 orang anak. Umurnya yang pertama umur 14 tahun, umur 12 tahun, 9 tahun, dan 7 tahun. Kemudian pada saat dikunjungi oleh perawat ke rumahnya, hasil pengkajian didapatkan bahwa istri Nyonya B juga sedang dalam keadaan mengandung anak kelima. Pada saat diwawancara, Tuan B merasa dirinya tidak mampu lagi bekerja karena memiliki penyakit TB paru. Tuan B merasa jika terlalu banyak bekerja, ia akan merasa mudah lelah dan sesak napas. Fungsi keluarga apakah yang tidak dapat dicapai oleh keluarga ini? Baiklah, kita akan mencoba menyimpulkan dulu ya teman-teman, menyimpulkan soal cerita yang ada di atas. Nah, kita harus mencari mengenai fungsi keluarga. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa Tuan B itu memiliki 4 orang anak, di mana anaknya masih kecil-kecil ya dokter, ya teman-teman, 14 tahun, 12 tahun, 9 tahun, 7 tahun ya teman-teman. Kemudian istrinya juga masih mengandung anak yang kelima. Nah, kemudian di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa pada saat bekerja Tuan B juga merasa tidak mampu karena Tuan B memiliki penyakit TB paru. Nah, artinya di sini Tuan B tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Clear ya teman-teman. Jadi di sini fungsi keluarga yang tidak dapat dicapai oleh keluarga ini adalah fungsi ekonomi. Pas ya teman-teman. Kita masuk ke soal yang ketiga. Tuan N dirawat di rumah sakit jiwa dengan diagnosa medis skizofrenia paranoid. Pada saat dilakukan pengkajian, Tuan N tampak berbicara sendiri dengan nada yang tidak jelas. Tuan N juga tampak sesekali tertawa sendiri. Keluarga mengatakan bahwa Tuan N sering
mengatakan bahwa ada seseorang perempuan yang mengejek atau mengajaknya bicara. Padahal pada saat itu Tuan N sedang duduk seorang diri. Tindakan yang sesuai dengan kasus di atas adalah, baiklah di sini sebelum kita masuk ke menyimpulkan tindakannya, kita harus berpikir dulu apa diagnosa dari Tuan N ya teman-teman. Jadi di sini dapat disimpulkan ada kata-kata hooknya di sini, yaitu ada seorang perempuan yang mengejek atau mengajaknya bicara. Nah, berarti di sini dapat kita simpulkan bahwa Tuan N itu mengidap halusinasi ya teman-teman. Halusinasi, di mana halusinasi ini adalah mendengar suara-suara palsu. Suara palsu ya teman-teman. Nah, di situ dapat kita langsung pilih ya teman-teman dari multiple choice yang diberikan, apa tindakan yang sesuai dengan kasus halusinasi ini. Itu langsung saja kita dapat yang E ya teman-teman. Nah, mengajarkan untuk menghardik halusinasi. Bisa nggak mengajarkan bersosialisasi? Bisa sebenarnya, tapi dalam tahapan halusinasi, untuk yang pertama kali tindakan yang tepat adalah kita mengajarkan mengenai menghardik halusinasi ya teman-teman. Jadi sosialisasi ini belum dulu, nanti setelah pasiennya sudah mampu di tahap-tahap selanjutnya baru kita melakukan ajarkan pasiennya tentang sosialisasi. Kemudian mengidentifikasi tingkat keparahan penyakitnya juga bukan ya teman-teman. Mengajak jalan-jalan menghirup udara segar juga bukan ya teman-teman. Kemudian merekam pembicaraan dengan orang lain juga bukan. Jadi yang lebih tepat adalah E, yaitu mengajarkan untuk menghardik halusinasi. Oke, clear ya teman-teman. Kita masuk soal yang keempat. Tuan P dirawat di RSJ sejak 1 bulan yang lalu dengan diagnosa skizofrenia paranoid. Pada saat dilakukan pengkajian, Tuan P tampak murung dan tidak mau berkomunikasi dengan perawat lain selain perawat laki-laki yang berdinas. Tuan P pernah mengatakan bahwa ia malu jika bertemu dengan seluruh wanita di dunia karena kulitnya hitam dan postur tubuhnya yang pendek. Masalah psikososial apakah yang terjadi pada kasus di atas? Nah, berkali-kali saya sudah sampaikan bahwa jika ada soal yang panjang seperti ini ya teman-teman, mereka pasti memberikan hook dalam satu kalimat. Nah, kita harus mencari apa hooknya. Seperti ini, yaitu karena kulitnya hitam dan postur tubuhnya pendek, maka Tuan P malu bertemu dengan seluruh wanita di dunia ini. Katanya kan seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi bisa dapat kita simpulkan ya teman-teman bahwa masalah psikososial yang terjadi pada kasus di atas adalah yang A ya teman-teman, harga diri rendah. Nah, sudah clear ya teman-teman. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung video ya teman-teman. Baiklah, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya supaya kami bisa terus dapat menyajikan soal-soal P3K yang terbaru untuk teman-teman semua. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.